Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, kita berada di malam Jumat penanggalan 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir melaksanakan rangkaian ibadah yang dicintai oleh Allah, melaksanakan sholat secara berjamaah, dan sebagaimana biasanya kita memanfaatkan maghrib dan isya untuk duduk bermajlis, membaca dan menelaah hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan fima ikan, secara sepakati oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Jamaah sekalian, dan ya malam ini malam 12 Rabiul Awal ya, dan tentunya kita ketika hadir malam hari ini adalah sebagai bentuk mudawamah kita, atau kita melanjutkan kegiatan-kegiatan yang menjadi rutin bagi kita, mempelajari hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menjaga dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ya selalu kita ingatkan bahwa hakikat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan dimulai dengan mempelajari sunnah. Bid'ah yang baru dalam agama ini, kecuali ketika kita mempelajari dengan baik sunnah-sunnah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebenarnya substansi yang diinginkan ya, atau inti yang diinginkan dalam pelajaran kita terhadap hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau adalah teladan sepanjang hari, dia adalah teladan sepanjang Jumat, sepanjang bulan dan sepanjang tahun, ya maka seharusnya mempelajari sunnah-sunnah beliau merupakan aktivitas rutin yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan tidak layak ya kalau kita sekedar memberikan sekali setahun ya untuk dekat dengan beliau, untuk memperingati ya hal-hal yang berkaitan dengan sejarah beliau. Karena sejarah-sejarah para orang-orang soleh, tidak terkecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kita pelajari bukan untuk sekedar menghafal ya kapan beliau wafat, kapan beliau lahir, kapan beliau hijrah, kapan beliau Isra dan Mi'raj, kapan-kapan ya, tapi inti dari semuanya adalah bagaimana mengambil hikmah, ibrah, pelajaran dari itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala ketika telah menjelaskan
kisah Nabi Yusuf secara lengkap, ya Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab. Telah ada pada kisah-kisah mereka ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Tidak terlalu didetailkan tentang tanggal bulannya, ya. Kalau kita baca dalam Al-Quran, tidak didetailkan tanggal dan bulan hari kejadian Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau kapan dibuang, ketika kapan dipenjara, dan yang lainnya. Walaupun itu mungkin disebutkan oleh sebagian sejarawan kita mencoba meneliti, namun Al-Quran mengajarkan kita bahwa bukan itu intinya. Intinya adalah bagaimana menjadikan kisah Nabi Yusuf pelajaran yang berharga bagi kita. Dan itu juga yang Allah katakan kepada nabinya. Nabi Muhammad SAW juga tidak menyebutkan kepada kita rincian tentang nabi-nabi terdahulu, tapi beliau mengambil pelajaran dari nabi-nabi terdahulu. Allah menegaskan, wa kullan naqussu 'alaik min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan begitulah wahai Muhammad, kami kisahkan nabi-nabi terdahulu kepadamu untuk menguatkan hatimu, ya, untuk menguatkan, mengistiqomahkan beliau dalam dakwah dan perjuangan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam butuh belajar, butuh mengetahui bagaimana ketegaran para nabi-nabi terdahulu. Walaupun mungkin beliau tidak menyebutkan secara rinci sejarah yang ada pada Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, dan sekian nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Karena lagi-lagi intinya adalah bagaimana mengambil pelajaran, meneladani mereka, ya. Dan ini yang harus selalu kita ingatkan kepada umat, ya, yang kita ingatkan kepada umat. Dan yang ironis tentunya, yang kontras ketika seseorang banyak mempelajari hal yang semacam itu, sejarah-sejarahnya, atau mengkhususkan pada waktu-waktu tertentu, namun di waktu yang sama mereka melakukan hal-hal yang berbeda dengan apa yang mereka pelajari. Mereka selalu menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Dan ini tentu saja hal yang sangat tidak patut, ya. Dia tidak bisa diterima oleh logika yang sehat. Makanya dikatakan ta'sil ilaha wa tuzhiru hubbahu hada muhalun fil qiyasi syani'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ta'sil ilaha, kamu bermaksiat kepada Allah, wa tuzhiru hubbahu, lalu kalian masih juga ngaku menampakkan bahwa cinta kepadanya. Law kana hubbuka sadiqan hada muhalun fil qiyasi syani'u. Ini satu analogi yang sangat buruk, yang tidak pantas. Ngaku cinta tapi berseberangan dengan berseberangan dengan apa yang diinginkan oleh yang dia ingin cintai. Seandainya cinta kita jujur, law kana hubbuka shadiqa la ata'tahu, tentu kita akan menaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang cinta kepada yang dicintainya pasti selalu dia mengikutinya. Maka ini yang selalu kita ajak kepada umat untuk, ya, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang hakiki. Kita tidak memungkiri, ya, bahwa begitu banyak orang yang melakukan rutinitas tahunan, ya, sebagai bukti cinta kepada Rasulullah. Memang mereka ingin cinta kepada Rasulullah. Cuma kita perlu ingatkan bahwa hakikat cinta adalah bagaimana kita mempraktekkan sunnah-sunnah beliau dalam setiap kehidupan beliau, dan menghindari apa-apa yang beliau larang, termasuk halal yang beliau katakan sebagai perkara-perkara yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka ketika kita rutin mempelajari sunnah-sunnah Nabi kita SAW, maka ini upaya yang jelas, ya, upaya yang paling diperlukan, ya, untuk kita mentahqiq, ya, mewujudkan cinta yang sejati kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian,
Pelajaran kita dalam kitab ini masih dalam kitab Al-Ashribah. Dan pada pertemuan kita yang lalu kita sudah menyelesaikan satu hadis ya. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan satu hadis, yaitu kisah makannya Nabi kita SAW bersama dengan sahabat beliau yang juga sekaligus anak tiri beliau, Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma. Kita sudah pelajari beberapa hal-hal pelajaran faidah yang terkait dengan hadis tersebut, dan masih ada satu hadis tersisa dalam bab itu, ya, hadis yang singkat. Insyaallah kita akan lanjutkan dan juga kita lanjutkan ya dengan hadis-hadis yang setelahnya. Ya, ini hadisnya singkat-singkat, insyaallah bisa kita mengambil beberapa hadis ya pada malam hari ini. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ighfir li wa lil muallif wa lil ustad wa lil hadirin jami'an. Bab adab at-ta'ami wasyarabi wa ahkamihima. Hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala: Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhtinathil asqiyah, yani an tuksara afwahuma fayushraba minha. Babu fi syarabi min zamzam. Babu fi syurubi min zamzam qa'iman. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala: Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzam fashariba wa huwa qa'imun. Babu karahat tanaffus fi nafsil ina واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء. حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. الحديث الذي بعده حديث أنس رضي الله عنه عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس يتنفس في الإناء في الإناء مرتين أو ثلاثا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا. Sudah ada tadrib yang baru kah? Mana? Masya Allah. Cuma 2 orang. Oh ya, yang pekan lalu ya. Masya Allah. Bukan yang pekan lalu, Di? Mana yang pekan lalu? Ada juga orang tua yang pekan lalu. Ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Dari mana, Pak? Bali. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya, nanti insyaallah kita kenalan ya bagi yang baru-baru. Tapi belum resmi, Di? Maksudnya belum belajar ya? Belum? Oh iya, insyaallah. Kan ini hari Ahad sudah mau dilepas semua ini ya. Jadi kemudian segera ada penggantinya ya. Baik. Khawas kalian, tadi sudah dibacakan beberapa hadis ya terkait dengan adab-adab makan atau adab-adab minum ya. Jadi adab-adab minum. Ini juga ya perlu untuk kita takkid ketika kita mempelajari hal-hal yang seperti ini ya. Kelihatan mungkin bagi sebagian orang sepele, kecil ya. Namun inilah di antara bukti keseriusan kita untuk meneladani beliau dalam segala sunnah-sunnah beliau ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak merinci apa saja yang perlu kita teladani dari beliau.
Dan ketika kita dapatkan itu dalam Quran dan dalam sunnah-sunnahnya, dalam Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW, tahulah kita bahwa itu semuanya perlu untuk kita ketahui dan perlu untuk kita amalkan ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kecil ini ya, kalau sebagian orang mengatakan ini kecil, ya kita katakan ini adalah sebagian dari yang kita pelajari, dan hal-hal yang Anda katakan besar pun kita juga akan pelajari ya, dan kita juga pelajari dan kita juga akan amalkan. Namun yang tidak tepat ya, jika seseorang mengklaim bahwasanya mempelajari hal-hal yang besar, lalu hal-hal yang kadang menurutnya sepele dia tidak mengetahuinya ya, dia tidak memahaminya, atau mungkin dia fahami tapi dia mengabaikannya ya. Ini tentu saja hal yang tidak sempurna dalam keseriusan kita, kesungguhan kita untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dibacakan hadis yang pertama, hadis yang ke-1314. Hadisu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an ikhtinasil asqiyah, untuk mengikhtinas ya, al-asqiyah. Al-asqiyah jamak dari siqa ya, bejana atau tempat minum ya. Ya, nanti kita akan terangkan ya. Yakni antuksara, dan yang dimaksudkan dengan ikhtinas ya dijelaskan di sini, yaitu dirusakkan afwahuha, mulut dari bejana tersebut atau wadah air minum itu, fayushrabu minha, lalu diminum darinya. Ya, ini yang pertama ya. Dan kalau kita baca ini adalah pelajaran tentang adab makan atau adab minum? Adab minum ya? Iya. Judul babnya adalah bab adab-adab makan dan minum dan hukum-hukum yang terkait dengan keduanya. Hadis Umar bin Abi Salamah pekan lalu itu terkait dengan adab-adab makan. Walaupun perlu untuk kita tegaskan bahwa sebagian adab-adab makan itu juga secara otomatis tilqaiyan dia juga merupakan bagian dari adab-adab minum, dan juga sebaliknya ya, sebagian adab-adab minum darinya kita juga mengambil adab-adab makan, dan sebagian khusus ya, sebagian lebih spesifik untuk tertentu ya, makan sebagiannya khusus untuk makan dan minum khusus untuk minum. Jadi kalau yang lalu kita pelajari hadis Umar bin Abi Salamah, ada berapa adab? Ada 3 kan? Apa itu? Baca basmalah, makan dengan tangan kanan, dan dekat-dekat. Ini kira-kira juga diamalkan dalam adab-adab minum atau tidak? Baca basmalah, makan dengan tangan kanan, dan ambil yang dekat-dekat kita. Kira-kira juga dipraktekkan pada adab-adab minum atau khusus adab-adab makan? Hal min mujib? Naam. Mada antum qailun? Naam. Jawabannya berlaku juga dengan tangan kanan. Minum juga dimulai dengan basmalah, dan juga kalau kita makan berjamaah lalu sudah dihidangkan minuman di depan masing-masing dan minumannya sama, maka tidak boleh kita mengambil yang jauh dari jangkauan kita. Dan kita sebutkan yang boleh jika minumannya berbeda ya, atau makanannya berbeda ya, berdasarkan hadis Anas yang lalu. Jika berbeda maka boleh kita kadang mungkin yang kebetulan yang ada depan kita makanan yang tidak kita cocok dengannya,
kita kurang berselera dengannya, atau memang mungkin kita alergi dengannya, atau merupakan pantangan kita, ya, maka tidak mengapa kita mengambil yang jauh dari kita. Dan minuman juga demikian, ya, minuman juga demikian. Kalau ada minuman yang berbeda, lalu mungkin yang dihidangkan di depan kita kurang pas bagi kita dan kita mau yang jauh, maka tidak mengapa. Namun sebaiknya tetap dengan izin, dan seandainya kita bersabar dengan apa yang depan kita itu lebih baik, ya, untuk menjaga kehormatan kita dan tata krama, adab-adab yang lebih tinggi, ya. Itu berlaku, ya, berlaku juga dalam hal yang semacam itu. Nah, sekarang pembahasannya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang ikhtinas al-asqiyah. Asqiyah itu adalah wadah minuman kirbah yang biasanya digantung, ya, biasanya digantung di rumah-rumah, ya. Jadi biasa ada gentong minuman atau kirbah, ya. Kirbah itu atau siqa itu biasanya dari wadah yang terbuat dari kulit, ya, terbuat dari kulit. Dan tentu, ya, di antara kekurangannya kita tidak tahu kadang apa yang ada di dalamnya, ya. Apa yang di dalamnya dalam artian apakah masih steril, masih baik, atau mungkin sudah ada sesuatu yang masuk di dalamnya. Kan itu kirbah atau siqa itu sunnahnya atau biasanya itu ditutup, ya, ditutup, dan siapa saja yang akan meminumnya silakan meminumnya. Jadi dia sesuatu yang diminum secara bersama-sama. Ada larangan seseorang untuk mengikhtinas, ya. Maksudnya seseorang yang ikhtinas artinya dia bisa merusak, ya, merusak dari bejana tersebut, wadah tersebut, dan ketika dirusak maka sudah tidak bisa ditutup, dan ini akan memudahkan serangga atau segala macam kotoran yang bisa masuk, dan nanti orang yang meminumnya tidak bisa berhati-hati dan tidak bisa melihat adakah kotoran atau tidak, sehingga dia mungkin akan meminum sesuatu yang tidak pantas untuk diminum, ya. Itu diantara illah pelarangan. Dan sebagian mengartikan makna dari ikhtinas al-asqiyah di sini adalah seorang langsung membengkokkan itu bejana, lalu dia langsung meminumnya secara langsung, ya. Jadi minum secara langsung di mulut dari wadah tersebut, mulut dari wadah tersebut. Dan hal ini juga terlarang. Kenapa terlarang? Karena dia mungkin mengakibatkan orang lain tidak mau lagi untuk meminum di tempat tersebut. Apalagi jika bejana tersebut adalah bejana untuk umum, bukan cuma untuk dia saja. Dan mungkin airnya juga masih banyak, tapi karena dia sudah melakukan seperti itu, dan itu bisa diketahui dengan dia sudah merusak sedikit mulut dari kirbah tersebut, dia mungkin bengkokkan karena dia mau langsung minum, maka orang lain akhirnya terhalang untuk juga ikut minum bersamanya di tempat tersebut. Karena layaknya minuman ini sebenarnya orang mengambilnya lalu mengambil semacam gelas atau apa, lalu dituangkan, ya. Jadi dia menjadi seperti wadah gentong, ya, yang orang semuanya pada minum di situ. Lalu dia langsung minum dari mulut dari gentong tersebut atau kirbah tersebut. Pertanyaan, apakah itu berarti setiap bejana yang menjadi tempat air tidak boleh kita langsung meminum dari mulutnya, ya? Seperti botol umpamanya, botol ini.
Apakah kita harus tuangkan dulu ke gelas ataukah kita bisa langsung minum? Maraikum. Gimana menurut antum? Apakah hadis ini? Karena hadis ini difahami oleh sebagian yang membacanya bahwa berarti tidak boleh meminum langsung dari mulut bejana. Ya. Apakah dikiaskan dengan botol yang ada hari ini? Jawabannya tidak dikiaskan, ya, tidak dikiaskan. Karena pertama bahwa botol yang seperti ini, apalagi dengan tampilan yang seperti ini yang bisa kita tahu, ya, dia transparan, kita tahu gimana ada di dalamnya masih bersih atau ada serangganya atau tidak, maka kita bisa selektif apakah masih layak diminum atau tidak. Adapun kirba yang semacam itu, kalau orang sudah langsung minum, ya, dan mungkin ada sesuatu yang bisa masuk juga, orang yang meminumnya tidak tahu, ya, apakah sudah ada noda yang masuk, ada serangga yang masuk atau kotoran-kotoran lainnya. Dan sisi yang lain adalah seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa ini bejananya adalah bejana hakikatnya untuk banyak orang, bukan cuma milik satu orang. Maka seandainya botol ini untuk banyak orang, mana panitia? Ini untuk pemateri atau juga untuk peserta? Ya. Pemateri jadi? Iya. Seandainya ini juga untuk peserta, ya. Jadi pemateri minum langsung, jangan lupa kasih juga sedikit saya, ya. Nah, itu mungkin kita katakan tidak dianjurkan untuk langsung minum, ya. Tapi baiknya kita tuangkan ke gelas untuk kita minum agar orang lain juga bisa mengambil manfaat darinya. Ya, jadi ini berlaku bagi bejana, wadah yang larangan ini, maksudnya larangan ini berlaku bagi wadah tempat minum yang bukan hanya diminum oleh satu orang, tapi dia menjadi minuman, tempat minum untuk banyak orang yang bisa dimanfaatkan oleh sekian banyak orang. Dan ini menunjukkan bagaimana Islam memperhatikan persoalan kesehatan, ya, sampai hal-hal yang semacam ini, Walaupun Islam juga mengajarkan kepada kita untuk punya tawakal yang kuat kepada Allah, ya. Dalam hadis la adwa wala tiyarah, ya, kita juga berkeyakinan bahwa penyakit menular itu tidak datang begitu saja, tapi dia datang dari Allah melalui beberapa sebab, ya. Bukan berarti kita menafikan sama sekali ada yang bisa menular, tapi kita berkeyakinan berdasarkan hadis itu bahwa tertularnya sesuatu itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanyalah sebab. Makanya kadang sesuatu yang bisa menular tapi pada seseorang tidak tertular, ya. Dan kadang seorang yang sakit padahal dia tidak ada yang menularinya, padahal itu adalah penyakit menular. Itu memang karena asalnya adalah datang dari Allah, dan itu maknanya la adwa. Bukan berarti kita menafikan apa yang dikatakan oleh para ahli medis atau pakar kesehatan hari ini. Sebagaimana juga wala tiyarah, kita tidak boleh selalu menganggap burung-burung atau apa sesuatu yang menjadi sebab kesialan, ya. Ada sedikit-sedikit suara tokek, suara burung, suara, ya, sesuatu langsung kita bilang akan terjadi sesuatu yang menjadi mara bahaya bagi kita. Jadi kita tidak boleh meyakini yang seperti itu, tapi bahwa itu menjadi sebab-sebab yang kadang dengan izin Allah terjadi, maka saddan lidzari'ah, ya, kita harus menghindarinya atau perlu untuk menghindarinya. Walaupun, ya, dia tidak pasti seketika akan terjadi yang seperti itu, tapi kita diajarkan memang ada tindakan-tindakan preventif, tindakan pencegahan. Dalam kaidah fiqhiyahnya disebutkan saddun lidzari'ah. Dan apakah hukumnya ini haram? Jumhur ulama kita, atau boleh hampir dikatakan sepakat ulama kita, bahwa larangan ini tidak sampai haram, tapi dia sesuatu yang makruh. Dan di antara bukti bahwa dia bukan haram
Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya, ya, pernah melakukannya. Beliau pernah melakukannya, yaitu beliau berdiri di atas, beliau berdiri lalu ada kirbah di depannya, lalu beliau meminum langsung dari mulut kirbah tersebut, mulut wadah minum tersebut. Dan saudari dari Hasan bin Thabit ketika melihat hal itu, dia langsung memotong, ya, memotong mulut dari kirbah tersebut untuk mengambil berkah dari Nabi SAW. Ya, jadi kalau Nabi, ya, bukannya kita justru hindari, justru kita mengambil berkah. Ya, jadi kalau Rasulullah kan itu habis diminum sama Rasulullah itu, para sahabat mereka berlomba-lomba untuk meminumnya, bukan untuk menghindarinya. Sebenarnya dalam Islam, su'rul mu'min, air liur seorang mukmin najis atau tidak? Pada hakikatnya tidak najis, ya, tidak najis. Ya, maka sebenarnya minum jamaah juga tidak apa-apa, ya, minum jamaah. Bukan cuma makan jamaah, minum jamaah. Minum jamaah gimana maksudnya? Antum minum, sudah itu masih ada, antum lagi minum, ya. Tidak apa-apa itu. Tapi sebaiknya dihindari tempat bekas dia minum, ya. Jadi antum lihat di mana dia minum itu, antum hindari, ya. Kecuali ya, kalau dia memang orang yang kita cintai, ya, suami istri, ya. Makanya kalau Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam dan kadang dengan istrinya Aisyah dan yang lainnya, memang sengaja dilihat ini pasangan yang mana dia minum, supaya bekas mulutnya dia juga minum di situ, ya. Tapi kalau orang-orang beda, orang lain, ya, bukan istri kita, bukan suami kita, dan dia mungkin tidak terlalu kita kenal, ya, maka asalnya agak jijikin, orang merasa agak tidak enak, ya. Tapi kalau ada yang mau juga tidak apa-apa sebenarnya, karena pada hakikatnya air liur seorang mukmin bukan najis, kecuali jika dikhawatirkan ada hal yang bisa merusak kesehatan, ya, penularan dan yang lainnya, maka itu persoalan yang lain, ya. Tapi hukum asal pada hakikatnya dibolehkan. Karena itu larangan seperti ini, ulama kita memandang dia larangan anjuran dalam artian dia tindakan pencegahan untuk tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, ya. Namun jika seandainya suatu saat dilanggar tanpa kita ketahui atau tanpa kita sadari, maka hal itu tidak sampai hukumnya haram. Jadi inti hadis ini adalah bagaimana mengajarkan kita untuk untuk selalu menjaga kesehatan dan juga menghindarkan perbuatan-perbuatan yang bisa membuatkan orang lain merasa jijik, ya, atau tidak enak untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang telah kita ambil manfaat darinya. Adapun hadis kedua yang tadi dibacakan, babnya bab fi syurbi min zamzam qa'ima, bab minum dari air zam-zam dengan berdiri. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya memberikan minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzam, dari air zam-zam. Fa syariba wa huwa qa'im, dan beliau meminum seraya atau sembari sambil beliau berdiri, ya, sambil beliau berdiri. Khusus kalian, ada berapa hadis, ada berapa hal, ya, ada berapa faedah yang perlu untuk kita ketahui terkait dengan hadis ini. Pertama, hadis ini sebagai salah satu contoh dari sekian banyak contoh bagaimana murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat, berlomba-lomba untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang ada yang membawakan air wudu, kadang ada yang membawakan sendalnya, ada, termasuk di antara yang biasa mereka lakukan adalah menuangkan minuman atau memberikan minum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Ini bentuk khidmat, ya, kepada seorang alim, bentuk khidmat juga dari seorang sahabat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan
hadis ini menjelaskan juga kepada kita bahwa Zam-Zam memang sesuatu minuman yang istimewa. Maka ketika mereka minum Zam-Zam, selalu saja ada penyebutan Zam-Zam. Ya, Zam-Zam itu bukan minuman biasa. Ya, mungkin kita bilang kita jitu yang menganggap Zam-Zam terlalu istimewa. Kalau orang di sana itu biasa-biasa itu, ya, sudah tidak anggap sesuatu yang istimewa. Tidak demikian. Kalau antum lihat, ya, orang-orang Madinah yang tiap hari bisa minum Zam-Zam, orang-orang Makkah yang tiap hari biasa minum Zam-Zam, ya, itu tetap selalu memperlakukan Zam-Zam dengan penyikapan yang berbeda. Dan memang demikian. Makanya ketika yang diminum Zam-Zam selalu disebutkan bahwa minum Zam-Zam untuk menunjukkan bahwa ini bukan suatu hal yang biasa-biasa saja, satu keistimewaan, dan yang diminum ini sesuatu yang memiliki keutamaan. Tidak boleh kita sikapi sama dengan minuman-minuman yang lainnya, karena kita perlu kadang niatkan, kita perlu kadang berdoa, dan seterusnya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah minum berdiri. Di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minum berdiri. Nah, sekarang bagaimana mengkompromikan antara hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang minum berdiri. La yashrabanna ahadun minkum qa'ima, ya. Atau hadis-hadis yang serupa yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya. Kalau kita melihat riwayat-riwayat dalam Sahih Bukhari, kebanyakan Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita hadis-hadis tentang kebolehan minum Zam-Zam, kebolehan minum berdiri, ya, kebolehan minum berdiri. Adapun dalam Sahih Muslim beberapa hadis-hadis tentang larangan, celaan bahkan, ya, orang-orang yang minum dengan berdiri. Bahkan dikatakan seakan-akan dia minum dengan syaitan, ya. Bagaimana mengkompromikannya? Sebagian ulama kita atau ulama kita berbeda dalam cara mengkompromikan hadis ini. Sebagian mengatakan ini nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh. Maksudnya ada hukum yang telah dihapus. Yang mana yang menghapus dan yang mana dihapus? Mereka sebagian mengatakan hadis-hadis yang melarang itu dihapus dengan hadis-hadis yang membolehkan. Buktinya Rasulullah minum dengan berdiri, ya. Sebagian lagi mengatakan tidak, sebaliknya, ya. Di antara alasan mereka karena sebagian yang dilakukan itu dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat haji wada, ya, minum Zam-Zam pada haji wada, dan itu termasuk dari akhir kehidupan beliau. Ada juga ulama kita mengatakan iya nasikh dan mansukh, tapi yang mansukh yang membolehkan minum berdiri. Yang menasikh adalah yang melarang minum berdiri. Karena masalah minum ini masalah duniawi, dan hukum asal masalah duniawi boleh atau tidak boleh? Hukum asal masalah duniawi boleh atau tidak boleh? Boleh, sampai ada larangan. Berarti hukum asal minum itu boleh saja semuanya, sampai ada yang larang. Maka berarti ketika datang hadis larangan, berarti yang menasikh kebolehannya adalah yang melarang. Berarti hadis-hadis yang membolehkan itu dibawa kepada makna yang sebelumnya dibolehkan. Dan sebagian mengatakan bahwa ini dibawa kepada hukum karahatut tanzih, ya. Sebelumnya kalau kita baca hadis Muslim bahwa jangan la yashrabanna, jangan sekali-kali, ya, minum qaimat. Bahkan kalau lupa falyastaqi, ya. Kalau lupa muntahkan bahkan dalam sebagian riwayat. Dan dalam sebagian riwayat dikatakan dia telah minum, apakah kamu rela minum dengan kucing? Dikatakan tidak mau. Dia telah minum dengan sesuatu yang lebih buruk daripada kucing, yaitu setan, ya. Sebagian hadis menyebutkan tentang celaan minum berdiri seperti itu, ya. Itu kalau difahami, maka kita bisa pahami larangannya makruh karahatut tahrim. Dia adalah sesuatu yang diharamkan.
Namun ketika ada hadis-hadis yang semacam ini yang membolehkan, berarti makruh, karahannya itu, dibencinya itu bukan menunjukkan haram, tapi karah itu tanzih, ya, sesuatu yang tidak disukai tapi tidak sampai haram, ya. Maka ketika Rasulullah melakukan ini, beliau mau menjelaskan bahwa tidak sampai terlarang. Hadis-hadis beliau yang melarang tidak sampai terlarang. Dan ini juga yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, makanya Imam Bukhari juga meriwayatkan hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau secara sengaja mendemonstrasikan di depan sahabat-sahabatnya minum berdiri. Dan beliau bilang, saya sengaja minum berdiri di hadapan kalian agar kalian tahu bahwasanya ini tidak terlarang secara mutlak. Karena saya pernah menyaksikan Nabi SAW minum dengan berdiri. Ya, karena beliau tahu bahwasanya sebagian tidak membolehkan sama sekali. Bilang, saya pernah melihat Rasulullah minum berdiri. Ya. Ada juga yang mengatakan, ya, cara mengkompromikannya adalah bahwa jika saja ada perintah atau ada larangan atau ada perintah dari Nabi SAW, lalu beliau sendiri menyelisihi perintah tersebut atau beliau sendiri menyelisihi larangan tersebut, dan biasanya masalah larangan, ya, maka dibawa kepada makna apa? Khususiyah, kekhususan, bahwa pelarangan itu khusus kepada umatnya, pelarangan itu bersifat umum kepada umatnya, dan pembolehan khusus kepada beliau, ya. Karena memang jika ada larangan dan beliau menyampaikan secara lisan, dan beliau tidak pernah menyampaikan secara lisannya adanya pembolehan, tapi beliau praktekkan, berarti difahami bahwa prakteknya beliau untuk menjelaskan bahwa khusus beliau hal itu dibolehkan. Seperti beliau melarang sahabatnya untuk nikah lebih dari 4, beliau sendiri contohkan nikah lebih dari 4. Beliau larang sahabatnya puasa wisal, beliau sendiri puasa wisal, ya, dan beberapa contoh-contoh yang lain. Maka itu difahami kekhususan bagi beliau. Maka ada yang memahami seperti itu, bahwa untuk kita seharusnya kita minum berdiri, untuk Rasulullah beliau mau khusus, ya, beliau khusus bagi beliau tidak mengapa. Tapi pandangan ini tampaknya lemah berdasarkan hadis Ali tadi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau praktekkan, beliau fahami bahwa itu tidak khusus bagi Nabi SAW, karena beliau juga praktekkan hal itu. Dan ada yang mengatakan, ya, bahwa kita ketika minum zam-zam berdiri, ketika bukan zam-zam maka sebaiknya duduk, ya. Hal itu dipahami oleh sebagian karena pembahasan hadis-hadis tentang contoh berdiri pada saat minum itu banyak memang menyebutkan zam-zam, ya. Maka ada yang fahami, ya, walaupun tidak banyak dari ulama kita memahami bahwa ketika disebutkan zam-zam lalu berdiri, sebagian mengatakan berarti itu pada saat minum zam-zam sebaiknya berdiri. Kalau bukan zam-zam maka duduk. Dan ada yang mengatakan, dan ini yang insyaallah lebih tepat, wallahu alam, bahwa hukum asal kita minum dengan duduk, dan itu lebih banyak contoh hadisnya dari Nabi kita. Bahkan beliau juga dalam praktek lebih banyak minum duduk. Namun jika ada hajat, keperluan untuk berdiri, maka silakan minum berdiri dan tidak perlu diragu-ragukan, ya. Lalu apa hajatnya kira-kira? Ya, mereka mengatakan di antara hajatnya seperti yang terjadi pada saat minum zam-zam di masa-masa haji. Kenapa di masa-masa haji? Di masa-masa haji itu atau pada musim haji, orang sangat padat, ya. Jadi Abdullah bin Abbas berikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah dalam keadaan berdiri. Kalau duduk lagi mungkin di kanan kiri banyak orang, susah lagi untuk duduk, maka beliau minum karena hajat untuk itu. Susah lagi untuk cari tempat untuk bisa minum dengan duduk, ya. Maka pada saat ada hajat, ada kebutuhan untuk minum berdiri, maka if'al wala haraj, ya. Silakan lakukan dan tidak mengapa, insyaallah tidak berdosa, ya. Jadi
boleh ya. Dan tidak menunjukkan bahwa itu yang lebih nyunnah ya. Jadi jangan juga ada orang memahami hadis yang semacam ini lalu mengatakan sunnah itu minum berdiri. Padahal ini memang ada sunnahnya seperti itu. Dalam artian pernah dilakukan Rasulullah, tapi bukan sesuatu yang menjadi kebiasaan beliau yang tetap ya. Jadi untuk hal yang semacam ini perlu untuk kita amalkan juga secara konsisten. Artinya yang paling banyak beliau lakukan itu yang juga paling banyak kita lakukan. Yang kadang beliau lakukan, kadang juga kita lakukan. Ketika beliau lebih banyak minum duduk, maka seharusnya minum kita lebih banyak juga duduk. Namun kadang juga kita perlu ajarkan kepada orang bahwa minum berdiri juga boleh di waktu-waktu tertentu, maka kadang kita juga minum berdiri ya. Ada kadang-kadang kita susah untuk duduk, maka silahkan kita minum berdiri. Bahkan untuk seorang yang alim, seorang yang menjadi rujukan, kadang untuk mengajarkan perlu untuk mencontohkan di depan orang kadang ya. Bukan karena dia lupa, tapi dia mau ajarkan bahwa ini sesuatu yang dibolehkan pada hakikatnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini sekira ikhwat sekalian maksud dari hadis ini. Jadi intinya dalam persoalan minum ini tetap dianjurkan kita minum duduk ya, baik zam-zam maupun bukan zam-zam, dan dalam kondisi-kondisi tertentu tidak mengapa ya kita minum berdiri, namun jangan menjadikan dia sebagai kebiasaan ya terus-menerus atau kebiasaan yang lebih dominan pada kehidupan kita. Wallahu taala alam. Ya sekalian dulu, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.